Oke, mari kita awali dulu mengirimkan Al-Fatihah kepada Al-Mu'allif yakni Al-Imam Al-Ghazali. Semoga kita mendapatkan barokah dari ilmu sidin ini. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fa in qulta, baca siapa anak membaca? San, mana Hasannya? Oh ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in qulna faqad aradtu haddal mutakallimi ila dirasati aqidatil awami an tashwishil mubtadi'ah kama anna haddal badraqah badraqati hirasata aqmishatil haji an-nahbil arabi waradtu hatta al-faqih ila hifzil qanuni alladhi bihi yakuffu sultana syarra ba'da ahli al-udwani an ba'din wa hadani rasbatani nazilatani bil iqamati ila ilmiddin. Oke, cukup. Pemahaman globalnya siapa yang bisa menjelaskan atau yang mau atau terjemahkan kan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda berkata bahwa aku telah mengulang atau berulang kali mengatakan akan batas tugas ahli al-mukalam al-mutakallim kepada menjaga akidah orang awam dari gangguan pembuat bid'ah, sebagaimana batas tugas pengawal ialah menjaga pakaian jamaah haji dari gangguan orang Arab, dan berulang kali aku mengatakan batas tugas ahli fikih ialah menjaga undang-undang kanun yang dapat mencegah penguasa kejahatan sebagian musuh dari sebagian lain. Ini dua tingkat yang menurun dengan menyandarkan kepada ilmu agama. Terus lanjutkan. Dan ulama umat yang terkenal dalam keutamaan adalah mereka para ulama fikih dan ulama kalam. Mereka lah makhluk yang utama pada sisi Allah Ta'ala. Maka bagaimanakah menurutnya derajat mereka kepada kedudukan yang rendah itu dengan menyandarkan kepada ilmu agama? Jadi maksud Imam Ghazali di sini apa kira-kira saja? Jadi maksud itu peran daripada ilmu kalam atau ulama ilmu kalam itu hanya sebatas menjaga akidah kaum awam gitu ya. Tidak menjadikan ilmu kalam itu sebagai ilmu yang diperdebatkan sana sini. Maksud sini itu kayak itu. Perdebatan yang terjadi dalam wilayah ilmu kalam itu sebatas hirasata di aqidatul awam, menjaga akidah orang-orang awam. Karena begini, akidah orang awam itu mudah naik mudah turun gitu kan. Kalau ada satu statement tentang misalnya tentang akidah tertentu, akidah itu kan jadi ilmu itu baru-baru saja sebetulnya. Kalau zaman Rasulullah itu tidak ada akidah itu sebagai ilmu. Tapi mau tidak mau karena sudah perkembangan, maka dia niscaya menjadi sebuah fan ilmu akhirnya gitu kan. Termasuk ilmu kalam itu, ilmu kalam ini
fungsinya hanya sebatas untuk membentengi awalnya. Kenapa? Karena perdebatannya pada masa itu adalah iman kafir gitu kan, mukmin kafir gitu. Apabila mengakui misalnya Allah itu apa ya? Allah itu bertempat misalnya, dengan Allah tidak bertempat. Nah, itu kan menjadi pembahasan wilayah-wilayah ilmu kalam. Nah, kita membahas tentang ilmu kalam itu tujuan utamanya sebatas untuk melindungi orang-orang awam yang tadinya ragu agar tetap yakin dengan konsep bahwa Allah tidak bertempat itu gitu kan. Nah, misalnya gitu. Sementara orang-orang yang misalnya mendebat bahwa Allah itu di atas langit, Allah itu di atas, itu juga mereka punya dalil sehingga orang awam potensi untuk bingung dan mengikuti pendapat itu. Maka Imam Ghazali berpendapat bahwa ilmu kalam itu sebatas untuk benteng seperti itu saja, tidak untuk yang lainnya. Ini kayak ambigu juga lah. Aman sebatas itu aja kalau kada dipelajari, lalu kayak apa kita bisa memahami? Karena bagaimanapun kalau kita ingin menjadi pendebat yang bagus, kita harus menguasai terlebih dahulu materinya. Kadang kalau kita akan menguasai materinya, kalau kita ada apa istilahnya, kadang kalau kita bisa mendebat dengan bagus kalau materinya tidak kita kuasai terlebih dahulu. Ya kita mungkin bisa memahami kondisi pada masa beliau hidup itu, mungkin ulama-ulama lebih banyak berdebat di wilayah-wilayah itu. Nah, tidak hanya ilmu kalam, Sidin mengefek kepada ilmu fikih ya Sidin. Fikih itu sebatas untuk menjaga supaya aturan-aturan itu tetap berlaku, bukan untuk dijadikan ilmu satu-satunya yang harus semua orang pelajari gitu kan. Mungkin Sidin di sini lebih cenderung ya, karena Sidin menyebutkan ini ila hifdzil qanun alladzi bihi yaqufu sultanu syarra ba'dhi ahli al-ulwan an ba'dhi. Jadi kayaknya ini lebih cenderung ke fikih muamalah, karena fikih muamalah lah yang orang sering ribut gitu kan. Kalau fikih ibadah itu ya ribut-ributnya paling kalau ribut-ributnya di majelis saja. Tapi kalau muamalah itu ributnya bisa sampai ke persidangan juga. Ya kan? Kalau misalnya masalah jual beli umpamanya. Nah, itu kalau tidak selesai di khiyar tertentu, atau kalau yang diperjualbelikan itu sesuatu yang punya nilai besar, itu kadang-kadang bisa berakhir ke pengadilan akhirnya. Jadi Jasidin, fikih itu sebatas untuk memelihara supaya aturan-aturan itu tetap berlaku. Dan sebatas itu saja, agar orang tidak saling bermusuhan. Tapi kenapa dua hal ini yang tadinya nah di bagian bawah ini Nasidin Mudikaya sedikit mengatakan bahwa dua hal ini kemudian menjadi menurun. Yang menurun ini apa? Rutbahnya. Rutbah itu berarti makomnya, kedudukannya. Kalau kita bahasakan itu bukan ininya lah, kualitasnya lah mungkin ya, kualitasnya yang turun gitu. Kenapa? Karena orang mempelajari dua hal tadi, ilmu kalam dan ilmu fikih itu mungkin untuk kebanggaan di dunia. Pada masa itu memang orang yang menguasai ilmu kalam, menguasai ilmu fikih itu mesti menjadi ulama yang diminati oleh negara, mendapat fasilitas yang kuat, sehingga
orang berbondong-bondong kalau ingin punya cita-cita jadi orang alim, ya wilayahnya dua hal itu. Nah, itu yang dikritik oleh beliau. Wa ulama'ul ummatil masyhuruna bil fadli hum al fuqaha'ul wal mutakallimun wa hum afdalul khalqi indallahi ta'ala. Padahal ya sidinang seharusnya yang utama itu memang kedua ulama ini, ulama fikih dan ulama ilmu kalam. Mereka itu afdalul khalqi indallah, karena kedua-duanya itu membela ajaran Allah gitu kan. Tapi kenapa fakaifa tanzilu darajatuhum ila hadhil manzilatis safilah? Kenapa sampai terjadi turun? Nah, ya pada titik terendah. Kenapa posisi mereka kok tiba-tiba menjadi menurun seperti itu? Ada hal yang mereka tutup-tutupi gitu. Nah, di bawah ini mungkin agak sedikit menjelaskan. Silahkan baca lagi lanjutannya. Tunjukkan. Fadhal. Guru Rasyid. Kaifa itu sudahlah fa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam ya. Ya. Nah, fa'lam anna man 'arafa al-haqq bir-rijali harifi matahati dhalali fa'araful haqqi ta'rifu ahlihi in kunta salakan tariqal haqq wa in qana'at bi taqlidi wan nazari ila ma ashbahiru min darajatil fadli bi bainan nas fala taghfal an sahabati wa ulwi mansubihim. Oke, cukup. Jelaskan. Atau pemahaman umum aja, kalau Bapak yang kamu pahami ya, Pak. Maka ketahuilah bahwasanya barang siapa yang mengetahui kebenaran seseorang yang bebas, yang merdeka pada matahat itu simpang siuran, simpang siur kesesatan. ya. Haro di situ bukan hur ya. Apa har? Kalau mutahayyir tuh mutahayyir. Ya, bingung. Oh, bingung. Yang bingung pada simpang siur kesesatan, maka ketahuilah kebenaran ahli seorang salih kan yang berjalan di kebenaran. Oke, lanjutkan siapa yang akan membantu? Oh iya, mungkin ulun akan melawan Solihuddin. Ya, boleh. Fa'lam anna man 'arafa al-haqqa bir-rijal hara fi matahatid dhalal. Sambungan pembacaan. Ya. Wa in qana'at
بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات. Jelaskan fa'arifil haqqa, ta'rif ahlah. Berhasil Ustaz. Hah? Pemahaman umumnya apa? Ya, apa sebenarnya? Ta'rifil haqqa ta'rifu anhi kunta salikan tariqil haqq. Maka kenalilah kebenaran dengan kamu mengenal ahlinya, ahli kebenaran. Yang kunta, jika kamu berjalan di jalan kebenaran. Ya. Jadi kalau hendak tahu kebenaran kayak apa caranya? Atau hendak tahu orang tuh bujuran kadanya tuh nah. Oke, lanjutkan dulu. Wa in qana'ta وإن جمعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات الفرق بين الناس فلا تغفل عن الصحابة وعروض mansibihim. Baik, pada ketika engkau merasa cukup dengan bertaklid atau memandang kepada apa yang masyhur dari derajat keutamaan di antara manusia, maka janganlah kamu lalai dari sahabat dan tingginya kedudukan mereka. Lanjut. Faqad 'alima alladziina aradta bi dzikrihim ala taqdimihim wa annahum la yudrak fi ad-din sya'a'uhum wa la yashqa dhalarahum wa lam yakun takdiruhum taqaddumihim wa lam yakun taqaddumihim bil kalami wal fiqhi bal bi ilmi al-akhirati wa suluki tariqihim. Oke. Nah, dari situ bisa dipahami lah tuh. Di situ apa di kitab Bukhari apa? Annahum la yudraku fid dini apa? Sya'wuhum apa? Tulisan Bukhari apa? Sya'wun. Sya'wuhum juga. Apa su'un? Sya'wuhum. Ya, sama berarti. Oke, kita jadi tadilah terima kasih dulu. Jadi kenapa Jasilin tadi turun derajatnya? Karena terkait dengan kebenaran di tengah-tengah penyimpangan-penyimpangan. Jadi ajaran-ajaran itu kalau dalam konteks ilmu kalam itu terjadi penyimpangan-penyimpangan menurut Sidin. Begitu juga dengan fikih-fikih itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan kita sering kebingungan dengan melacak kebenaran di tengah-tengah penyimpangan-penyimpangan itu. Maka kalau kita hendak tahu orang itu benar atau salah, kenali terlebih dahulu definisi yang benar. Definisi kebenaran itu apa? Maka dengan mudah kita bisa mengenali orang ini benar atau salah. Misalnya sholat itu kita ketahui benar, maka mengukur orang itu benar atau salah lihati perilakunya, sembahyang padanya. Bilainya sembahyang berarti ia menggawi kebenaran. Tapi bilainya kada sembahyang, udah kita cukup tahu bahwa oh ternyata orang ini ya begitu. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu terjadi juga, baik itu dalam pemahaman ilmu kalam maupun juga pemahaman ilmu fikih. Di sini belum menjelaskan contoh-contohnya seperti apa. In kunta salikan
tariqal haqqi. Apabila engkau berusaha untuk jujur mencari jalan kebenaran, pasti engkau menemukan tadi orang-orang yang bujur-bujur itu. Tapi kalau kita cukup puas dengan bertaklid saja, tidak ada upaya mencari kebenaran itu, ya sudah seperti orang umum aja, orang banyak maka itu kita kayak itu juga. Maka jangan kada ingat jadi Imam Ghazali bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu dan juga ketinggian maqam buburnya itu. Kalau kan gini, kita ini mudah terpesona Jasidin dengan kedudukan ulama-ulama yang secara ukuran dunia itu mendapatkan maqam-maqam terhormat, terpandang di masyarakat. Bandingkan non sahabat Jasidin, modelnya kayak itu. Samalah ulama-ulama yang kita anggap terhormat, terpandang itu sekarang dengan mentalitas sahabat Nabi. Nah, Sidin kemudian menjelaskan di sini faqad ajma'a alladziina aradtu bi dzikrihim 'ala taqaddumihim annahum la yudraku fid dini sya'wuhum wa la yushaqqu waruhum wa lam yakun taqaddumuhum bil kalam wal fiqh. Nah, orang-orang yang akan disebutkan Sidin ini atau generasi sahabat itu baik popularitasnya, kemasyhuran mereka itu tidak diketahui atau tidak dikenal karena tujuan-tujuan pribadi. Sya'wun itu kalau saya cari di kamus itu artinya tujuan-tujuan pribadi atau tujuan atau keinginan-keinginan. Wala yushaqqu waruhum, dan tidak ada satu debu pun yang menghapus jejak catatan sejarah tentang keutamaan para sahabat tadi. Dan kemajuan mereka, popularitas mereka, kemasyhuran mereka, keutamaan mereka itu bukan karena mereka menguasai ilmu kalam dan juga ilmu fikih. Bal bi'ilmil akhirah, tetapi mereka menguasai ilmu akhirat, wasuluki thariqihha, dan juga mengejar jalan menuju ilmu akhirat itu. Wa ma faddala Abu Bakrin radhiyallahu an-nasa bikasrati siyamin wala salatin wala bikasrati riwayatin wala fatwa wala kalam walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Jadi tidaklah Abu Bakar itu kemudian menjadi utama di antara manusia-manusia lainnya karena Sidin banyak puasa, kada, ataukah karena Sidin banyak sholat, kada juga. Wala bikasrati riwayatin, kada dengan banyak riwayat, kada juga. Wala fatwa, kada dengan fatwa aja. Wala kalam, dan juga bukan karena ilmu kalam. Di sini Sidin ternyata orang-orang yang terlalu fikih sekali. Fikih itu kan puasa, aja sembahyang, jadi utamakan. Jadi Sidin mengkritik juga orang-orang yang terlalu banyak sembahyang, terlalu banyak puasa, lalu mengabaikan hal-hal yang lainnya. Ada orang puasa misalnya lah, tapi tujuannya belum tentu akhirat itu barangkali. Tapi karena misalnya hendak diet atau dilihat orang supaya Sidin itu ahli ibadah. Tidak juga terlalu banyak sholat hanya terus pada begawi-gawi misalnya lah. Jadi bukan itu yang membuat Abu Bakar itu kemudian lebih utama. Kita memang jarang mendengar riwayat misalnya Abu Bakar itu dikisahkan sembahyang punya puasanya, meriwayatkan hadis, bahkan jarang lah diketahui riwayat-riwayat dari Abu Bakar. Berfatwa aja, baik itu ketika Sidin masih menjadi sahabat ataupun ketika Sidin sudah menjadi khalifah. Apalagi berpandai tentang ilmu kalam. Walakin bisyai'in waqara fi sadrihi, tapi Sidin itu menjadi utama karena sesuatu yang ada di dalam hati, di dalam dadanya. Kama syahidalahu sayyidul mursalin, sebagaimana Rasul
mengikrarkan atau menyaksikan, atau kalau bahasa lain itu menetapkan syahidah di situ. Rasulullah itu sudah menyaksikan dari bang, menyaksikan itu tidak sekedar melihat tapi mengakui. Jadi Rasulullah sendiri sudah menyaksikan dan mengakui itu. Falyakun hirsuka fi talabika dzalika sirra. Nah, hendaklah jadi Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itulah membicara ihya ini supaya kita keluar dari konsep atau paradigma berpikirnya yang bernuansa fikih ataupun bernuansa ilmu kalam. Di sini Sidin hendak menggiring kita pembaca itu supaya lebih mengejar apa yang ada di dalam qalbu, yang itu adalah sir, rahasia. Fahuwa al-jauhar nafis, itu adalah apa al-jauhar itu? Permata yang mahal harganya. Wadurul maknun, sama dia tuh mutiara yang terpendam. Nah, ada di qalbu, itu yang dikejar melalui kitab Ihya ini. Wada'an kama tutabiqu aktsarun nas alaih. Jadi tinggalkan misalnya jadi ukuran kebanyakan manusia. Karena orang-orang yang spesial itu pasti jumlahnya sedikit, tidak banyak. Maka apa yang misalnya kebanyakan pendapat umum, kebanyakan pendapat netizen itu belum tentu bujur. Karena kadang-kadang sedikit itu menjadi spesial ya. Wa la tafkhimihi wa ta'dhimihi. Atau menghindarilah apa-apa yang misalnya memacu atau memicu kita itu diagungkan dan dibesar-besarkan. Li asbabin wa dawa'in yaqulu tafsiruha, karena sebab-sebab dan sama saja dawa' ini penyebab-penyebab juga. Yaqulu tafsiruha, yang panjang kisahnya aja. Jadi rupanya sih kayak orang banyak bilang ini kisah apa yang benar kisahnya. Falaqad qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alafin min as-sahabah radhiyallahu anhum kulluhum ulama'un billah. Jadi Rasulullah itu sudah bahkan qabada itu sudah menggenggam yang itu memagariakan bahwa ribuan para sahabat itu semua sudah dalam kategori ulama'un billah. Mereka levelnya ulama billah. Asna alaihim Rasulullah memuji-muji mereka, walam yakun fihi mahal yahsunu sin'atal kalam, dan satu pun tidak ada di antara mereka itu yang mencoba memperbaiki atau memperindah ilmu kalam itu paling dahulu. Jadi sekian ribu sahabat itu yang semuanya kategorinya ulama dan semua dipuji Rasulullah, itu tidak ada yang berbaik-baik hanya memikirkan ilmu kalamnya. Wala nasaba nafsahu lil futya minhum. Futya itu apa? Fatwa. Dan tidak ada satupun yang mendudukkan dirinya untuk berfatwa. Ahadun illa bid'ata asyara rajulan, kecuali segelintir saja, segelintir orang, belasan aja orang. Walaqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma minhum. Nah, anaknya Sayyidina Umar atau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu diantaranya. Wa kana idza su'ila 'anil futya yaqul lis-sa'il. Dan Sidin apabila ditakuni fatwa tertentu, artinya orang itu bertakun fatwa akan bang, maka Sidin berkata, ilham ila fulanin, kamu tolak aja lawan orang itu, al-amirul ladzi taqallada umuran nas,
Sidin itu adalah amir, orang yang berkuasa, orang yang menjabat, yang memegang taqallada itu memegang umuran nas, memegang urusan-urusan manusia. Wada'ha fi unuqihi, letakkan di lehernya. Ya nafsu sidin. Ini isyaratan ila anna al-fiqh fil qadaya wal ahkam min tawabi'il wilayah was-sultanah. Jadi ini sebagai isyarat bahwa kalau fatwa-fatwa tertentu, apalagi dalam hukum-hukum dan bersifat kenegaraan itu sudah bagian daripada wilayah dan kekuasaan. Jadi itu teritorial tertentu dan itu urusan kekuasaan. Walamma mata Umar radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud mata tis'atu a'syaril ilmi mata tis'atu a'syaril ilmi. Oh gitu. Jadi ketika Sayyidina Umar wafat, itu Abdullah bin Mas'ud berkata wafatlah sudah 9/10 daripada ilmu. Jadi 9/10 dari ilmu itu hampir 1/10, hampir 10. Nah, 9/10. Faqila lahu ataqulu dzalika wa fina jillatus sahabat. Kenapa kamu mengucapkan begitu padahal di kalangan kita itu masih ada sekian banyak para sahabat? Faqala lam urid ilmal futya wal ahkam, innama uridu al-ilma billahi ta'ala. Aku maksud di sini bukan ilmu fatwa dan ilmu hukum, tapi yang aku maksud di sini adalah ilmu tentang Allah Ta'ala. Afatara annahu arada sin'atal kalam wal jadal wa mabaluka la tahrus ala ma'rifati dzalika al-ilmi alladhi mata bi mawti Umar tis'ata a'syarihi wa huwa alladhi sadda bab al-kalam wal jadal wa daraba Subaygan bin Durrah lama awrada alaihi su'alan fi ta'arudi ayataini fi kitabillah wa hajarahu wa amara an-nas bil hajrihi. Sampai situ gitu. Jadi ini dialog antara Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain bahwa kewafatan Umar itu adalah kehilangan 9/10. Kenapa? Alasannya karena ini secara umum aja, Sayyidina Umar itu sudah menghindarkan orang daripada terlalu berdebat dalam ilmu kalam. Dialah yang memukul Subayg itu salah satu sahabat juga bin Durrah dengan sebuah cemeti ketika dia membahas dan mengadu 2 ayat dalam kitabullah. Dan kebijakan Umar juga kemudian muhajarahu untuk ayah jurata akhahu fawqa thalathil ayat, mendiamkan jangan mengherani. Jadi mengucilkan bahasa kita tuh. Jadi Umar itu membijaksaini, itu sanksi sosial bagi orang yang mencoba mengadu 2 ayat daripada ayat Allah Ta'ala. Seakan-akan dia mengajak orang untuk tidak percaya dengan satu ayat, atau semacam ini Al-Quran berarti kada konsisten. Nang A bicara begini, nang B bicara begini, seakan-akan Tuhan itu kada konsisten. Makanya ada ayat-ayat yang berbicara tentang qada dan qadar misalnya, atau tentang misalnya begini, ada ayat yang bicara tentang bahkan setiap pekerjaan kita itu atas kehendak Allah. Tapi di ayat lain Allah juga mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, gitu kan, bahwa kita tidak bisa mengubah kecuali kita seorang. Nah, ada seakan-akan ambigu di situ antara yang satu ayat berbicara tentang kita itu merubah sendiri, yang satu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa berubah kecuali atas izin Allah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencoba
mendamaikan dua itu. Nah, termasuk Imam Ghazali juga. Maksud sini itu tidak ada pertentangan. Nah, ternyata sahabat Umar, ketika ada sahabat yang mencoba mempertentangkan dua ayat seperti itu, langsung dihukum oleh Sidin. Hukumnya sanksi sosial, wajarah, dikucilkan. Itu siapa itu pelakunya? Subaybun. Nah, Subaybun di sini kalimat apa itu? Isimnya mabni mu'arrab. Dalam bentuk apa itu? Ya, tasghir, betul. Isim tasghir. Tapi dia munsharif atau ghairu munsharif? Orang Subaybun berarti munsharif. Oke, jadi pada sesi ini ceritanya tentang bagaimana kemudian Sidin menggarisbawahi lah bahwa ilmu kalam, ilmu fikih yang itu sebetulnya bisa membuat seseorang menjadi mulia di sisi Allah, tapi juga bisa menjadi orang yang menjadi tidak mulia juga. Kenapa? Karena tidak melibatkan hati dalam mempelajarinya. Karena orang banyak belajar itu hanya untuk latihan mendebat orang lain saja, atau hanya untuk berdebat. Makanya kalau ada ulama-ulama yang suka berpolemik seperti itu, ini perspektifnya Imam Ghazali ya. Kalau ada ulama-ulama yang seperti itu, ketujuh berdebat saja, itu Sidin bermasalah qalbunya itu. Apapun itu masalahnya, baik itu masalah fikih, apalagi kalau masalah ilmu kalam. Karena dua materi atau dua cabang ilmu inilah yang sangat potensi orang saling berdebat satu sama lain. Maka itu kata beliau harus dihindari, dan beliau sendiri mengutip dari cerita bagaimana sahabat Umar sedemikian kerasnya terhadap orang yang terlalu sibuk dengan berdebat seperti itu. Ya, itu pemikiran Sidin lah, kita boleh setuju boleh tidak. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.